Saudara-saudara, hari ini kita mengawali tahun 2014 ini dengan sebuah seri yang berjudul adalah Restart. Namanya adalah Restart. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun baru banyak orang biasanya membuat resolusi tahun baru, saudara-saudara ya. Banyak yang membuat, resolusi tahun baru, kira-kira tahun ini apa yang mau dicapai. Resolusi tahun baru yang sering didengar adalah seperti ini, saudara-saudara. Tahun ini berat badanku harus turun sekian kilo. Saudara-saudara, wah tahun ini pokoknya aku mau turun 5 kilogram. Gak tahu gimana caranya, pokoknya aku mau turun 5 kilo. Entah OCD lah, sekarang OCD sudah gak terlalu populer. Ada yang bilang katanya OCD itu gak sehat. Jadi aku akan mencoba metode yang lain. Ada yang disebutkan dengan diet mayo, tidak makan garam sama sekali. Wah, jadi aku akan mencoba itu untuk supaya resolusi tahun baru. Supaya aku bisa turun berat badan sebanyak 15 kilo, wah luar biasa. Saudara. Ada yang pikir, wah aku harus justru naik berat badanku tahun ini. Wah karena tahun lalu resolusi tahun baru untuk turun sebanyak 3 kilo sudah tercapai. Karena itu tahun ini berat badanku harus naik 7 kilo lagi supaya 3 kilo yang tahun lalu terbayar di tahun ini. Mungkin begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ada yang berpikir, resolusi tahun baru, tahun ini aku harus naik jabatan. Kalau yang sebelumnya adalah biasa-biasa kayak gini, wah aku harus lebih naik lagi jabatan. Aku harus naik posisi, aku harus bisa menggantikan dan melengsarkan manajerku yang cerewet itu. Yang kalau ngomong sudah seperti, bukan mimpi di siang bolong, tapi seperti petir di tengah hari, di tengah terik Surabaya yang panas ini. Wah aku harus bisa menggantikan posisi manajerku, bagaimana caranya. Atau Anda berpikir, gajiku harus naik tahun ini. Atau omset di bisnisku harus bisa bertambah tahun ini. Penjualan yang kita lakukan, harus bertambah. Atau mungkin, anak harus bertambah mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ya, di tahun ini. Biasanya kita membuat a fresh start di tahun yang baru. Tahun baru, baju baru, rambut baru, saudara-saudara, resolusi baru, pemikiran baru, semuanya baru. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa dari Anda yang pernah membuat resolusi tahun baru dan resolusi Anda tidak tercapai? Boleh ada saudara-saudara sekalian? Atau enggak ada? Wah kebanyakan, ada satu di belakang sana. Kebanyakan resolusi Anda tercapai semua, aduh luar biasa saudara-saudara. Saya adalah orang yang, saya pernah membuat resolusi tahun baru dan terus sudah tahun baru lagi kok akhirnya belum terjadi gitu ya. Waktu dulu saya SMA, saya tulis resolusi tahun baru, niat saudara-saudara. Tapi terus tanggapannya resolusi tahun baru akhirnya gak tercapai saudara-saudara. Atau mungkin pernah terjadi hal-hal yang kelihatannya gak enak dalam kehidupan kita dan kemudian membuat kita jadi berpikir begini. Kalau Tuhan memang baik, kenapa hal-hal yang buruk harus terjadi dalam hidupku? Katanya Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Kalau Tuhan itu memang adil, kenapa hal yang seperti ini harus aku alami? Mungkin ada beberapa dari Anda yang pernah merasa seperti itu. Anda merasa, aku merasa sendirian. Atau Anda merasa, kalau Tuhan itu memang baik, kenapa suamiku atau istriku atau orang tua atau anakku harus dipanggil pulang. Mereka harus meninggalkan aku. Dan kalau Tuhan baik, kenapa hal buruk itu bisa terjadi dalam dunia ini? Kenapa kok Tuhan itu menempatkan aku dalam situasi yang seperti ini? Dan bagi kita yang Kristen, bagi kita yang sudah mengikuti Tuhan sejak lama, kita katanya Tuhan yang nyuruh aku padahal untuk mengambil langkah ini. Tapi kenapa setelah aku mengambil langkah ini terus hasilnya seperti ini? Hasilnya buruk, hasilnya gak sesuai dengan harapan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ada sebuah cerita yang sangat menarik yang saya ingin mengajak kita melihat bersama-sama. Cerita ini ada di kitab Keluaran pasal yang ke-14. Kitab Keluaran adalah kitab kedua dari Alkitab Anda. Di sebelah kiri Alkitab Anda, Keluaran pasal yang ke-14. Nah pasal ini ayatnya agak sedikit banyak, jadi saya akan ceritakan secara sekilas kepada Anda apa yang sedang terjadi di Keluaran pasal yang ke-14. Pada itu bangsa yang namanya Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka itu sedang dibebaskan oleh Tuhan dari penjajahan bangsa Mesir yang telah menindas mereka selama 300 tahun lebih. Nah Tuhan itu sedang membebaskan mereka keluar dari tanah di mana mereka itu
dijadikan budak, nah mereka disiksa setiap hari, mereka harus bekerja keras luar biasa, mungkin kayak Indonesia dulu di bawah jajahan Belanda, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Saya barusan nonton film Soekarno, wah sangat terinspirasi sekali saudara-saudara. Jadi ingat-ingat waktu baca, oh hampir sama ya, kita dulu 350 tahun di bawah jajahan Belanda. Nah, bangsa Israel waktu itu setelah mereka dijajah, mereka berteriak kepada Tuhan dan kemudian Tuhan mau membebaskan mereka. Nah inilah yang Tuhan sedang lakukan, Keluaran 14 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi waktu itu Tuhan sedang menginstruksikan mereka sebuah bangsa yang besar ini untuk mereka pas lagi jalan balik, kamu harus balik arah. Kemudian kamu berkemah atau kamu stay di sebuah area yang namanya Pi-hahirot. Wah, kemudian Tuhan menyebutkan secara spesifik di depannya ini, pokoknya di tepi laut kamu harus berkemah di sana. Kemudian ayat yang ketiga Tuhan bilang gini, Firaun akan berkata kepada orang Israel, oh mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Jadi Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk berhenti berkemah di sana dan Tuhan bilang nanti Firaun itu akan mengeraskan hatinya. Tahu-tahu Firaun akan marah dan kemudian dia akan kejar kalian lagi. Tapi nanti lihat aja ya, aku akan menyatakan kemuliaanku kepada mereka. Kemudian beneran terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Firaun berubah pikiran. Firaun itu adalah rajanya Mesir. Kemudian dia tahu-tahu mikir, kenapa ya? Apa yang sedang aku lakukan kok aku nih kayak orang, wah bahasa Jermannya aku kayak gendeng. Kenapa kok bangsa Israel yang aku jadikan budak selama beratus-ratus tahun ini tahu-tahu dengan begitu saja aku lepaskan. Terus kemudian dia bilang, wah budak berarti di negeri ini kita kekurangan tenaga kerja dong. Waduh gak bisa nih. Kejar mereka kembali, kemudian dia kumpulkan semua tentara yang ada di negerinya. Dia menyiapkan semua kuda dan kereta perang, semuanya Bapak Ibu Saudara, kita mencatat 600 kereta banyaknya. Semua yang dia punya, semua yang ada di Mesir, dia 7 segala kereta yang ada di Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Dan dia kirimkan untuk mengejar bangsa Israel di sebuah tempat yang sudah Tuhan tunjukkan bagi mereka. Terus kemudian beneran 600 kuda ini, waduh kalau seperti film perang saudara-saudara, sound efeknya mulai jeng 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 jeng. Dan mereka wah berkuda, wah keras sekali dengan 600 kereta dan semua tentara yang ada di Mesir dia kirimkan mengejar bangsa Israel. Dikejar untuk sampai di tempat spesifik di Pi-hahirot yang sudah Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel. Tahu-tahu waktu bangsa Israel sedang melakukan perjalanan mereka lihat ke belakang, oh no! Tentara Mesir sedang mengejar kita semua sekarang ini. Dan kemudian mereka jadi bingung, langsunglah mereka marah-marah, mereka ngamuk-ngamuk kepada pimpinan mereka yang namanya Musa, saudara-saudara. Mereka bilang, kenapa kok kita harus ada di situasi yang seperti ini? Mendingan kita mati di Mesir sana daripada kita mati gak jelas di padang gurun, katanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh mereka marah. Kemudian Musa pemimpin mereka bilang di ayat 13. Berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wah, iman yang besar luar biasa. Sudah dia bilang, kamu lihat ya 600 tentaranya Firaun yang ada di situ. Kamu lihat mereka hari ini. Lihat mereka baik-baik karena kamu tidak akan melihat mereka lagi untuk selama-lamanya mulai saat hari ini. Terus kemudian dia bilang, Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Wah, iman yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata gak hanya sampai di situ. Ayat yang ke-15, Tuhan bilang kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka tuh cepat berangkat. Dan engkau Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering.
Kemudian Tuhan bicara dan kemudian akhirnya ayat 21 dan 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan air timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka itu sebagai air itu sebagai tembok bagi mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kalau baca cerita ini saya selalu membayangkan, kepingin lihat. Mungkin nanti suatu hari saat kita di sorga saya tanya, Tuhan lihat dong DVD-nya yang waktu Keluaran 14. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, mujizat yang seperti ini kalau Anda lihat belum pernah terjadi lagi sampai hari ini. Tahu-tahu mereka ada di depan laut, kemudian tahu-tahu belar, kemudian terus airnya terbelah, saudara-saudara. Kemudian akhirnya tahu-tahu tanah kering, kita bisa jalan di situ, kemudian kanan kiri tembok kita itu kayak air, saudara-saudara. Nah, kalau kita kayak di Sea World gitu Bapak Ibu Saudara sekalian, wah bisa lihat ada ikan ya, ada air hiu. Waktu itu nggak bisa Bapak Ibu sekalian, mereka harus cepetan jalan. Wah tapi ya mungkin dengan agak sedikit terkagum-kagum, tahu-tahu kanan kirinya air luar biasa dan lain sebagainya. Kemudian Tuhan beraksi bagi mereka. Tuhan menunjukkan kuasanya bagi mereka. Kemudian setelah air itu terbelah, bangsa ini jalan. Kemudian Tuhan membuat, nggak tahu gimana caranya, keretanya tentara Mesir itu tahu-tahu miring Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian pasukan ini jadi morat-marit, kocar-kacir bahasa Surabaya, porak-poranda, nggak karu-karuan. Kemudian orang Mesir sangat takut dan kemudian mereka bilang, Oke, kita salah musuh ini. Cuma kita harus lari meninggalkan bangsa Israel karena Tuhanlah yang berperang bagi mereka melawan Mesir. Kemudian yang terjadi di ayat 29. Orang Israel berjalan di tempat yang kering dari tengah laut. Sedang di kiri kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa bangsanya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang membawa bangsa Israel ke tempat perkemahan yang khusus itu adalah Tuhan sendiri, betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Betul ya, seperti yang kita baca di ayat 2. Yang membawa bangsa Israel ke Pihahirot, ke tempat itu sendiri adalah Tuhan sendiri. Padahal Tuhan tahu, bahkan Dia yang merancangkan mau membawa bangsa Mesir ke tempat yang khusus yang sudah Dia tunjuk bagi bangsa Israel. Nah saudara-saudara, dalam kehidupan kita juga sering merasa gini, kenapa Tuhan kok membawa aku ke sini? Kenapa Tuhan membawa aku ke tempat yang gak enak ini? Bukankah yang nyuruh itu adalah Tuhan? Kalau yang nyuruh adalah Tuhan, kenapa situasinya jadi gak nyaman, kondisinya gak sesuai harapanku, gak sesuai dengan apa yang kita bayangkan? Kok gak enak buat aku? Kalau Tuhan tahu kalau ini bakalan gak enak, kenapa Dia suruh kita ke sini? Kenapa Dia suruh kita lakukan ini? Why? Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Tuhan tahu bahwa masalah bisa datang dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan juga tahu apa yang Dia akan lakukan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan tahu bahwa Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, yes. Tuhan tahu bahwa masalah bisa datang dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan juga tahu apa yang akan Dia lakukan bagi kehidupan Anda dan bagi kehidupan saya. Dan dalam kehidupan ini kadang kita melihat bahwa masalah kita terlalu besar. Situasi kita terlalu besar, tantangan kita terlalu besar. Kan sepertinya semua kadang-kadang pas masalah datang seperti semuanya tuh bahasa Jermannya seperti dibrekno di depan kita di waktu yang sama. Everything is tumbling down at the same time. Seperti semua kereta Mesir itu dikirimkan kepada kita. Sepertinya kayak 600 kereta dengan perwiranya yang gagah perkasa itu dikirimkan ke arah kita dan wow, kenapa ini harus terjadi? Kenapa hal yang berat ini harus terjadi?
Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita sadari bahwa Tuhan sengaja mengumpulkan semua musuh-musuh kita atau semua tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupan kita untuk apa? Karena dia ingin melihat, karena dia ingin kita lihat saat dia menghancurkan semua musuh-musuh kita di depan mata kita. Tuhan mengumpulkan semua 600 kereta Mesir yang luar biasa, yang gagah perkasa. Bangsa Israel mungkin kalau waktu di konteks budaya Indonesia mereka bonto bambu runcing, Bapak Ibu Saudara sekalian, bambu runcing lawan bedil atau senapan yang luar biasa, ini kebanyakan lihat Soekarno. Dan kemudian wah gimana ini, apa yang harus kita lakukan? Gila gak sih Tuhan ini, dia yang nyuruh kita ke sini padahal, tapi kenapa dia kirimkan Mesir ke sini, ke depan kita? Bahasa Israel satu, wah mereka bingung, mereka kacau. Dan dalam hidup kita mungkin kita pernah berpikir seperti itu. Kenapa Tuhan? Kenapa semua masalah harus terjadi di saat yang sama? Karena itu Bapak Ibu Saudara, karena dia ingin kita melihat saat dia menghancurkan semuanya dan membawa kemenangan langsung ke depan mata kita. Yang percaya katakan amin. Karena dia sedang mengumpulkan semuanya dan dia ingin lihat saat Tuhan merendam bangsa Mesir di tengah laut yang besar itu. Dan sungguh itu terakhir kalinya bangsa Israel melihat tentara Mesir yang mereka lihat hari itu. Dan mereka bilang oh no. Dalam kehidupan kita kadang kita bilang oh no, kenapa ini harus terjadi, kenapa semuanya harus terjadi dalam waktu yang bersamaan. Tapi saat kita bilang oh no, Tuhan bilang oh yes, you're gonna watch me. Tuhan bilang oh yes, kamu akan melihat aku melakukan sesuatu yang luar biasa bagi kamu. Tuhan bilang oh yes, kamu akan melihat aku membawa kemenangan ini langsung ke depan matamu. Dan kemudian bam, mujizat yang luar biasa terjadi bagi mereka. Dan mujizat yang luar biasa itu bisa terjadi bagi hidup Anda dan bagi hidup saya. Yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan tahu bahwa masalah bisa datang. Tapi Tuhan juga tahu apa yang dia akan lakukan bagi kita. Saudara-saudara, sungguh Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Tuhan tahu masalah bisa datang. Tapi dia juga tahu apa yang dia bisa lakukan bagi kita. Yang percaya katakan yes. Yes. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini berapa dari Anda yang punya barang elektronik saudara-saudara? Ada yang punya gadget, yang punya handphone, boleh angkat tangannya saudara-saudara? Yang punya handphone, ya, hampir semua dari kita. Ada dari kita yang punya handphonenya lebih dari satu, Bapak Ibu Saudara sekalian, satunya Flexi, satunya apa yang lainnya itu, satunya BlackBerry, satunya iPhone, talkcar luar biasa saudara-saudara. Ya, kita punya smartphone, BlackBerry, iPhone, iPad, iPod, saudara ya, hari ini saya berkhotbah, saya pakai teknologi ini. Pernah enggak teknologi Anda, gadget Anda ini error, Bapak Ibu Saudara? Ada yang pernah yang punya gadget, tahu-tahu gadgetnya error, boleh angkat tangannya? Boleh, ada ya, ada pernah saudara-saudara. Yang enggak pernah error berarti wah luar biasa sekali. Nanti kasih tahu saya saudara belinya di mana. Ya kan? Nah kalau error pasti kita semua bete saudara-saudara. Kita akhirnya jadi gregetan nih, kenapa sih kok nggak bisa? Kenapa sih kok nih BlackBerry ini pending terus? BBM ini jam terus, susah kok pakai BlackBerry sekarang. Wah kemudian dia update statusnya, pending. Wah teman-teman yang masih muda statusnya di pending, tanda seru. Terus kemudian emoticonsnya yang marah itu saudara-saudara ya. Wah pending, gregetan gimana sih, waduh kerja nggak bisa, internet nggak ada. Beberapa 2 hari yang lalu saudara, internet di rumah saya tahu-tahu mati malam-malam, aduh. Langsung saya bete, stres, ini nggak bisa nih gimana. Kemudian apa yang kita lakukan kadang-kadang, kalau ini gadget kita ini sudah rusak terus kemudian agak error, yang kita lakukan apa saudara-saudara? Kalau BlackBerry kita lepas baterainya, kemudian kita masukkan lagi. Anda yang tersenyum, Anda sangat mengerti problem ini Bapak Ibu saudara sekalian ya. Jadi yang terjadi apa? Kita lepas baterainya, kita masukin lagi. Artinya apa? Kita restart barang ini. Dan 2 hari yang lalu internet di rumah saya mati. Ini kenapa ya nggak bisa ya? Saya pergi ke routernya, kemudian saya cabut adaptornya. Saya tunggu, dihitung 15 detik, kemudian ditancapkan lagi saudara-saudara. Wah itu yang biasa kita lakukan. Sekali lagi yang tersenyum Anda mengerti problem ini. Apa yang kita lakukan? Kita restart.
iPad atau iPhone atau barang apapun yang Anda punya, kalau error yang pertama kali kita lakukan adalah kita restart. Kita bawa ke agennya, ke toko HP lah, mau ke counternya Nokia, counternya BlackBerry, counternya Samsung, apapun itu. Yang pertama kali dilakukan oleh teknisinya adalah dia restart. Dia restart. Nah, semua hal dalam kehidupan ini kita perlu restart. Barang-barang bisa error, bisa kurang berfungsi. Dan kadang-kadang harus kita matikan kemudian kita nyalakan lagi. Kalau kita habis isi pulsa, kemudian kita dapat SMS, SMS-nya bilang gini, saudara, silakan matikan BlackBerry Anda, lepas baterainya, kemudian pasang lagi supaya XL gaul ini bisa bekerja dengan baik. Biasanya kita dapat SMS yang seperti itu, saudara-saudara. Sekali lagi yang tersenyum Anda sangat mengerti. Nah, kadang-kadang yang terjadi adalah harus di restart, dimatikan, kemudian dinyalakan lagi. Nah, dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kita harus memencet tombol restart ini. Oh, bisa dipencet ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tombol restart dalam hidup kita kadang harus dipencet. Artinya apa? Fokus kehidupan kita kadang harus kita matikan kemudian dinyalakan lagi. Fokus dalam kehidupan kita kadang-kadang harus kita mungkin kita berhenti sebentar. Kemudian kita nyalakan lagi. Dan pernah nggak terjadi gini saudara-saudara? Waktu handphone kita diservis, waktu handphone kita kan error. Kemudian diservis, kemudian tahu-tahu waktu kembali datanya hilang semua. Ada yang pernah terjadi saudara-saudara? Ada yang pernah ya, ada yang pernah. Yang tersenyum berarti pernah. Kalau terus kemudian terjadi di servis, loh datanya hilang semua. Terhapus semua, akhirnya kita jengkel saudara-saudara. Pernah terjadi sama saya dan saya wah stres luar biasa, gimana nih komputernya crash, datanya hilang semua. Saya kayak mau nangis rasanya saudara-saudara. Seluruh kehidupan saya ada di situ, wah lebay sih. Tapi kadang-kadang wah terus kemudian kita jadi jengkel, aduh gimana nih. Bapak Ibu saudara sekalian dalam kehidupan kita yang terjadi adalah gini. Mungkin ada hal-hal yang harus kita eliminasi dalam kehidupan kita. Hal-hal data-data yang mungkin harus hilang dari kehidupan kita. Dan kita restart yang baru. Mungkin ada hal-hal yang harus kita lupakan dalam hidup ini. Supaya bisa kita restart fokus kita yang baru. Artinya apa? Masa lalu yang sudah nggak perlu saudara-saudara. Itu kadang mungkin waktu kita servis. Ini harus dihapus. Supaya kita bisa restart yang baru. Problem yang terjadi selama 15 tahun yang lalu, itu mungkin perlu dihapus dari hidup kita. Supaya kita bisa restart fokus hidup kita yang baru. Mungkin masalah yang terjadi 3 tahun atau 5 tahun, sakit hati yang terjadi 3 sampai 5 tahun yang lalu, yang harusnya enggak kita ungkit lagi, itu mungkin harus dihapus dari hidup kita. Supaya kita bisa berfokus kepada apa? Kepada ini. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Tuhan tahu masalah bisa datang. Tapi fokus kita adalah ini. Tuhan tahu apa yang Dia akan lakukan bagi kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini mari kita merestart pandangan kita terhadap Tuhan. Mari kita restart iman kita kepada Tuhan. Nah seringkali yang terjadi resolusi tahun baru kita tidak tercapai karena kita kehilangan fokus akan siapa Tuhan bagi hidup kita. Kadang kita tenggelam dalam keraguan-raguan kita, dalam ketakutan kita, dalam atau problem atau masalah yang melanda hidup kita dan kemudian kita akhirnya kehilangan fokus. Nah, bagaimana kita restart hari ini? Simple Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama, fokus kembali kepada Tuhan. Fokus kembali kepada Tuhan. Karena apa? Karena ini saudara-saudara, Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kalau kita protes, Tuhan katanya Tuhan tuh tahu apa yang bakal terjadi dalam hidupku, kenapa harus seperti ini? Tuhan memang tahu apa yang akan terjadi. Dan Tuhan juga tahu bahwa masalah bisa datang dalam hidup kita. Tapi yang tidak boleh kita lupakan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan juga tahu apa yang Dia akan lakukan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Kalau Anda punya teknologi Anda ya, punya Twitter, punya BlackBerry, punya
Facebook atau apa, Anda bisa tuliskan ini di status Anda, saudara. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Tuhan juga tahu masalah bisa datang. Tapi Tuhan juga tahu apa yang Dia akan lakukan bagi kehidupan Anda dan bagi kehidupan saya. Nah, melangkah di tahun yang baru ini, kadang-kadang kita bisa ragu-ragu. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa kita nggak mengingat hal ini? Kenapa kita nggak restart pikiran kita, iman kita, pandangan kita terhadap Tuhan? Kenapa kita nggak restart cara pandang kita terhadap Tuhan? Karena apa? Karena Dia tahu apa yang Dia akan lakukan bagi kehidupan Anda dan kehidupan saya. Yaitu Dia akan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Yang pertama, jadi bagaimana kita restart hari ini? Yang pertama, fokus kembali kepada Tuhan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian. Yang kedua, lakukan apa yang Dia minta dari kita. Action. Do it. Bapak Ibu saudara sekalian, saat Tuhan mau membebaskan Israel, Tuhan gak bilang gini, kamu diem aja, nyantai-nyantai, duduk-duduk, ya kamu diem aja di kemahmu situ, di Pihahirot, di pinggir pantai, di pinggir air, enak kan? Wah, di pinggir pantai, pandangannya bagus, nanti kalau sunset kamu duduk aja di situ. Enggak, Bapak Ibu saudara sekalian. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan suruh Musa, angkat tongkatmu, Dia bilang. Angkat tongkatmu. Terus kemudian Dia bilang, belahlah airnya, belahlah lautnya. Waktu itu Musa mungkin mikir, Tuhan ini gak salah dah. Dia bilang, aku gak pernah ngelihat ada orang yang wah tahu-tahu membelah laut, tahu-tahu terus lautnya jedar. Jadi ada sesuatu yang luar biasa terjadi, biasa aja Tuhan. Mungkin ngapain sih kok pakai belah-belah laut segala. Kalau nanti musuh ngelihat terus aku belah-belah laut, mukul-mukul gini, apa enggak aneh tak Tuhan? Apa enggak nanti kita ini dianggap bangsa Israel itu sudah gila. Enggak apa-apa kamu serang aja mereka biar mereka mati sekalian. Tuhan, ini sesuatu yang enggak masuk akal. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saat Tuhan mau bergerak, kita sendiri juga harus bergerak. Yang percaya katakan yes. Yes. Lakukan apa yang Dia suruhkan, Saudara. Kita harus jadi orang yang aktif, be active, action. Kalau Musa tidak membelah laut itu pada saat itu, kalau Musa tidak mengangkat tongkatnya dan kemudian dia memukul air itu kayaknya nggak akan terbelah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa nggak Tuhan membelah laut itu tanpa tongkat Musa? Bisa. Tapi hari itu Tuhan memilih untuk melibatkan bangsa Israel. Tuhan memilih Musa, kalau kamu enggak take action, aku enggak bisa kerja buat kamu. Dan hari ini sama bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita juga harus mungkin memukulkan tongkat kita dan membelah laut kita. Tapi enggak perlu kekenjeran terus tahu-tahu mukul-mukul airnya. Enggak, saudara-saudara, maksud saya bukanlah itu. Cuman kita harus melakukan sebuah action, kita harus melakukan sebuah tindakan. Do something, take action supaya Tuhan bisa bekerja melalui kehidupan saudara dan kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan sudah suruh maju, Dia akan sediakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Tapi Tuhan, aku nggak tahu nanti bakalan gimana. Nanti kalau dilihat orang, ini jadi aneh, ini jadi apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah maju. Karena apa? Karena He's in charge. Karena Dia adalah Tuhan yang pegang kontrol. Dan saat Dia suruh, mari kita bersama-sama melangkah. Let's go. Di dalam keluarga, kalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, lakukan buat keluarga kita, lakukan bagian kita. Saudara. Mungkin dalam keluarga kita itu adalah sebuah langkah yang harus kita ambil adalah mungkin kita harus minta maaf. Atau mungkin kita harus memulihkan hubungan. Mungkin kita harus menyelesaikan problem dengan entah itu suami atau istri Anda, dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara kita. Kalau Anda merasa bahwa Tuhan sedang menggerakkan, Tuhan sedang, wah hati Anda, hatiku kok kayaknya harus gini, harus itu ya. Take action Bapak Ibu Saudara sekalian. Take action. Dalam relationship, dalam hubungan suami istri, dalam mungkin relationship teman-teman yang masih muda, mungkin relationship pacaran Anda. Kalau Tuhan sedang suruh go do it. Mungkin Anda harus meminta maaf, harus lebih mengasihi,
Atau mungkin itu bagian dari langkah kita harus mengambil satu langkah step untuk lebih mengampuni. Atau mungkin bagi kawan-kawan yang masih muda, kalau Tuhan sedang berkata kepada kita, hey, relationship yang itu bukan buat kamu. Mungkin langkah yang harus kita ambil adalah mungkin kita harus akhiri. Atau dalam pekerjaan kita, mungkin ada sebuah langkah-langkah iman yang harus kita ambil saat kita tahu, oke, kayaknya aku harus ke sana, aku enggak yakin, iya enggak. Tapi kok kayaknya harus ke situ, kayaknya kok harus ke situ. Mungkin itu langkah iman yang harus Anda ambil pagi hari ini. Go do it. Dan bagi pelayanan, bagi pekerjaan Tuhan, kalau Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, go do it. Put it into action. Lakukanlah. Kalau Tuhan suruh kita lebih terlibat dalam pelayanan, go do it. Kalau Tuhan suruh mungkin kita memberi apapun itu bentuknya, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk finansial, kalau kita merasa Tuhan sedang menggerakkan hati kita, go do it. Kalau Tuhan sedang berbicara kepada kita, ya mungkin kamu harus spend lebih banyak waktu dengan keluarga. Atau Tuhan mengingatkan kita, kamu harus mungkin spend waktu bersama dengan komsel. Berada dalam sebuah komunitas. Lakukanlah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang menyediakan mujizat bagi kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita restart tahun ini dengan iman yang lebih besar. Menyadari bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang tahu segala sesuatu. Dia tahu apa yang Dia bisa lakukan bagi Anda dan bagi saya. Bapak Ibu sekalian, jujur bicara, saya merasa sangat tertegur dengan firman Tuhan hari ini. Saya merasa bahwa pesan Tuhan hari ini juga adalah sebuah pesan bagi saya. Bukan hanya sekedar sesuatu yang saya omongkan, tapi ini sesuatu yang harus saya alami Bapak Ibu saudara sekalian. Mau jujur bicara, saya adalah seorang yang masih muda, yang belum berpengalaman. Dan saya punya ketakutan saya juga untuk tahun 2014. Sebagian dari Anda mungkin agak sedikit nervous. Saudara-saudara kalau mau jujur ngomong, saya sangat nervous untuk tahun 2014, apa yang akan terjadi. Saya punya harapan saya untuk tahun ini dan hal-hal yang kelihatannya terlalu besar bagi saya mungkin. Ada waktu-waktu di mana saya menjadi nervous dan saya menjadi bingung. Dan tadi malam saat saya mempersiapkan bahan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya merasa sangat takut tahu-tahu. Saya merasa sangat nervous dan I was so scared. Saya kemudian mengirimkan sebuah pesan ke kawan saya yang dekat dan saya katakan, hey, bisa tolong doain aku enggak? I'm so scared tonight. Kemudian saya SMS pendeta saya yang di Kanada, saya bilang, hey can you please pray for me? All of a sudden I'm so scared, I'm nervous. Tapi saya harus mengalami pesan ini sendiri bagi kehidupan saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya sedang mengetik di laptop saya, di komputer saya. Saya merasa ada sesuatu yang mengatakan, hey aku tahu apa yang aku bisa lakukan dalam hidupmu. Tuhan bilang, aku tahu apa yang aku bisa lakukan melalui kamu. Saat saya sedang ngetik, saya merasa bahwa mata saya berkaca-kaca dan waktu saya ngetik, Tuhan tahu apa yang Tuhan bisa lakukan bagi kita. Saya merasa itu juga berbicara buat kehidupan saya secara pribadi. Saya ingat sekali tahun lalu, saya takut dengan apa yang akan terjadi di tahun 2013. Dan kemudian berpikir bahwa saya akan pergi ke Singapura 7 bulan. Saya mikir, aduh Tuhan, saya ini bukan orang yang suka sekolah, rajin, belajar. Bukan berarti saya pergi sekolah itu karena saya seneng, saudara-saudara. Saya bukan orang yang suka sekolah. Dan waktu itu saya berpikir, wow di Singapura tempat yang baru. Di sebuah gereja yang besar, 20.000 orang. Saya satu orang kecil aja di situ. Gak ngerti apa-apa, saudara. Gimana caranya saya bisa make impact? Dan kemudian yang saya tulis di jurnal saya, Bapak Ibu sekalian.
Ini yang saya tulis tahun lalu, di akhir tahun 2012 mau memasuki tahun 2013. Saya sangat nervous dan saya bilang kepada Tuhan, ini straight dari jurnal saya, saudara-saudara. Saya bilang, Tuhan, aku sedikit nervous tentang Singapura. Tapi aku tahu Tuhan punya sesuatu yang luar biasa yang Tuhan rencanakan bagi aku. Ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Dan saya bilang, berjalanlah bersama dengan aku melaluinya. Terutama dengan waktu-waktu di mana aku beradaptasi dan berusaha untuk kenal orang. Saya bilang, berikan aku hikmat dan perlebar pengetahuanku supaya aku bisa lebih di-equip untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dan berada di dalam kegerakan Tuhan. Saya juga mengatakan, bukalah pintu dan kesempatan buat Sound of Praise waktu aku ada di sana. Bapak Ibu saudara sekalian, apakah yang Tuhan lakukan? Luar biasa saudara-saudara, Tuhan menjawab setiap doa dan setiap permintaan yang saya minta tahun lalu. CD Sound of Praise hari ini sudah dijual di toko buku di City Harvest Church, gereja yang sangat besar saudara-saudara. Dan kemudian semakin orang tahu, semakin orang kenal, semakin orang tanya, di mana bisa dapat CD-mu? Kemudian saya bilang, pergi aja ke toko buku gerejamu, ada di situ. Kemudian lagu Sound of Praise sudah didengungkan di radio-radio di City Harvest, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan waktu saya mengantarkan package itu, saya mengantarkan dus itu, saya bawa ke toko itu. Di jalan pulang, wah hati saya kayak bengkak gitu saudara-saudara. Kayak saya berpikir, wah Tuhan, siapa yang berpikir kita akan pernah jadi seperti ini? Dan ini bukan hanya sekedar nama Sound of Praise, tapi ini adalah pekerjaan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian juga, saudara. Investasi yang Anda lakukan. Dan ini hasilnya hari ini. Siapa yang pernah membayangkan gimana Tuhan membawa kehidupan kita? Dan bagi saya secara pribadi, kemudian saya bilang, Tuhan, aku gak tahu aku bisa apa enggak. Tapi kemudian tahu-tahu Tuhan bawa saya, saudara-saudara. Dia memberi saya kesempatan, saya bisa WL di sana. Dan kemudian di hari wisuda saya, Tuhan, wow, he just did it. Dan Tuhan bawa, hey, this is platform. Dan bagi saya itu bukan, wow, City Harvest ya, bagus, gereja besar ya, kamu bisa, wah nampang di situ ya, di internet apa. Bagi saya itu bukan itu, Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi itu adalah sebuah jawaban doa. Dan sungguh momen sebuah anugerah Tuhan. Dan kemudian untuk bisa membayangkan bahwa, wow, saya dapat sebuah award dari sekolah itu. Siapa yang bisa membayangkan, saudara, saya gak pernah mikir. Dan saya punya sebuah spot di Singapura. Waktu saya duduk di tempat itu, Tuhan berbicara pada saya, hey, aku adalah Tuhan yang menjawab doamu. Dia bilang, I'm answering your prayers. Aku sedang menjawab doamu. Dan tadi malam pada saat saya sedang takut, saya nervous. Kemudian Tuhan bilang, hey, I'm answering your prayers. Waktu kamu doa, aku adalah Tuhan yang menjawab doa. Dan dia bilang, aku tahu apa yang akan aku lakukan bagi kamu dan melalui kamu. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, saya gak ingin ini hanya jadi pengalaman saya. Tapi mari hari ini mengawali tahun yang baru di hari Minggu pertama di tahun 2014. Mari kita restart pandangan kita terhadap Tuhan. Mari kita restart iman kita terhadap Tuhan. Dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidup Anda. Dia tahu mungkin masalah bisa datang. Mungkin itu rasanya seperti 600 kereta tentara Mesir datang dalam hidup Anda. Tapi dia juga tahu apa yang dia bisa lakukan, apa yang dia akan lakukan bagi kehidupan saudara dan kehidupan saya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, saat Tuhan bilang, go do it. Lakukan itu. Mari kita lakukan itu, mari kita ambil langkah untuk kita lakukan. Dan kita lihat mujizat akan kita alami dalam kehidupan kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan pagi hari ini.